Capek pura-pura bahagia. Capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Apa masalah ayah sama ibu? Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Are you okay? Punya masalah ngutarain apa yang Tari rasain. Tahun 2024 di dunia perfilman Indonesia diramaikan dengan kehadiran berbagai karya yang memukau. Salah satunya adalah film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Film ini disutradarai oleh seorang sutradara berbakat, Reka Wijaya. Film ini menghadirkan kisah yang mendalam tentang pergulatan emosi manusia, kerentanan hati, dan pencarian makna di balik air mata. Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis bukan hanya sekedar drama biasa. Film ini membawa penonton untuk merenungkan momen-momen yang paling rawan dalam hidup. Saat seseorang ingin meluapkan perasaan, tapi terhimpit oleh ekspektasi sosial dan tekanan batin. Dibintangi oleh aktor-aktor papan atas, film ini menjanjikan sebuah pertunjukan akting yang luar biasa, penuh dengan dialog emosional yang akan membuat penonton terhanyut dalam cerita. Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis menjadi film terbaru yang diperankan oleh Prilly Latukonsina bersama Pradipta Wicaksono sebagai pemeran utama. Dengan sinematografi yang indah dan soundtrack yang menyentuh, Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga sebuah pengalaman batin yang mendalam. Film ini mengajak penontonnya untuk tidak takut mengekspresikan kesedihan, karena di balik setiap air mata, ada kekuatan dan kebebasan yang menunggu untuk ditemukan. Cinemaco Picture, selaku rumah produksi yang bekerja sama dengan Legacy Pictures, mempersembahkan film ini untuk mewakili perasaan kalian yang suka menyimpan rasa pedih sendiri. Terlepas dari banyaknya masalah yang dihadapi, film ini menggambarkan tentang kehidupan seseorang yang harus selalu tampak bahagia, walau sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Melalui kanal YouTube Cinemaco Picture, Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis merilis official trailer dengan durasi 2 menit pada Rabu 4 September 2024. Pada office trailer tersebut dibuka dengan adegan Prilly tampak tersenyum, kemudian tiba-tiba menangis. Tak hanya Prilly Latukonsina, film ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris tanah air yang berbakat, seperti Pradipta Wicaksono berperan sebagai Baskara, Antonio Blanco Jr. sebagai Dimas, Shania Gracia sebagai Sarah, Kristo Immanuel sebagai Agoy, Widi Mulia sebagai Nina, Kenya Nindya sebagai Lola, Umi Kwaris sebagai Ica, Surya Saputra sebagai Pras, dan Dayu Wiyanto sebagai Tika. Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Tari diperankan oleh Prilly Latukonsina, seorang gadis muda yang sejak kecil dibebani trauma mendalam akibat pengalaman tumbuh di bawah bayang-bayang kekerasan ayahnya. Kehidupan Tari berubah drastis ketika kakaknya satu-satunya, sosok pelindung di rumah, memutuskan untuk pergi dan meninggalkannya sendiri. Kini, Tari harus berjuang sendiri untuk menyelamatkan ibunya yang setiap hari menjadi korban kekerasan sang ayah yang abusive. Di balik wajahnya yang tampak tegar, Tari menyimpan luka batin yang sulit terobati. Setiap malam dia menangis dalam sunyi, air matanya tidak terdengar oleh siapapun. Trauma masa kecil yang menghantui membuatnya tidak pernah mampu meluapkan emosi secara terbuka. Bagi Tari, menangis menjadi tindakan yang terlalu sulit, seolah ada dinding yang tidak terlihat yang membatasi dirinya dari perasaan yang ingin dia tumpahkan. Hingga akhirnya beban hidup yang terus-menerus menghimpit membuat Tari berada di ambang batas kekuatan mentalnya. Dalam keputusasaan, Tari menemukan jalan yang mungkin bisa menjadi pelariannya. Sebuah kelompok dukungan yang bernama Support Group. Di sana, Tari bertemu dengan Baskara, diperankan oleh Pradipta Wicaksono, seorang pria muda yang temperamental, selalu dikuasai oleh emosinya sendiri. Baskara digambarkan sebagai sosok yang terjebak dalam ekspektasi hidup yang ia buat sendiri, hingga membuatnya seringkali kehilangan kendali atas perasaan dan tindakannya. Di balik kekasarannya, Baskara sebenarnya menyimpan luka dan ketidakmampuan untuk mengelola emosi, sesuatu yang membuatnya semakin sulit terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Keduanya memiliki latar belakang yang berbeda, namun kesamaan dalam penderitaan membawa mereka lebih dekat. Tari yang terbiasa memendam rasa sakit dalam diam, dan Baskara yang tidak mampu menahan ledakan emosinya, membentuk hubungan yang rumit namun dalam.
Bersama-sama mereka mencoba mencari jalan keluar dari lingkaran trauma dan rasa tertekan yang mereka alami. Apakah kehadiran Bhaskara dan support group mampu membantu Tari keluar dari belenggu trauma masa lalunya? Mampukah dia menemukan kekuatan untuk menangis dengan bebas untuk pertama kalinya dalam hidupnya di depan orang-orang yang peduli? Temukan jawabannya dalam film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis akan segera tayang pada tanggal 17 Oktober 2024 di bioskop Tanah Air. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis adalah kisah yang penuh dengan emosi tentang keberanian untuk mengakui kelemahan dan melawan rasa takut untuk membuka diri. Film ini menyentuh isu-isu yang relevan dalam kehidupan modern seperti trauma masa kecil, hubungan yang abusive, dan pencarian jati diri dalam proses penyembuhan mental. Like video ini jika kalian suka dan jadilah yang pertama mengetahui berita terbaru dan eksklusif dengan mensubscribe channel Phone News sekarang juga. Kirimkan dukungan dan partisipasi kalian lewat Super Thanks atau bisa lewat link Saweria sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya.